Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menguraikan beberapa materi yang ada dalam hukum acara pidana, yang diantaranya ada sistem peradilan pidana serta ada alat bukti dan hak korban tersangka. Baik, pertama yang saya bahas yaitu terkait dengan sistem peradilan pidana. Kita bisa lihat pada skema di samping. Dari skema tersebut dapat terlihat bahwa proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta pemasyarakatan sebagai sub-subsistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya. Proses terpadu dari peradilan pidana ini mewajibkan pendekatan sistem dalam riset-riset. Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi antara pusat-pusat riset dari subsistem maupun dari luar subsistem sangat penting. Proses penegakan hukum tidak selamanya bersifat rasional. Sejarah telah mengungkapkan bahwa seringkali proses ini diwarnai oleh emosi dari mereka yang terlibat dalam proses ini. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena seringkali pelanggaran hukum atau kejahatan yang terjadi telah mengganggu atau merusak nilai-nilai dan norma-norma yang telah dianggap sebagai sendi-sendi dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa si pelanggar harus dianggap selalu secara bebas telah melakukan pilihannya melakukan tindak pidana tersebut. Seringkali pelaku kejahatan tidak mempunyai alternatif ataupun memang didesak oleh keadaan atau struktur sosial yang ada untuk melakukan perbuatannya. Apapun alasannya, terjadinya suatu kejahatan tertentu atau sebab adanya peningkatan kriminalitas pada suatu waktu tertentu. Reaksi masyarakat, termasuk dari aparat penegak hukum, sering terlihat pula dapat bersifat tidak rasional. Sehingga diharapkan tentunya bahwa administrasi keadilan pidana dapat mengendalikan sifat emosional ini dan bersikap lebih rasional. Diharapkan pula bahwa dengan pengungkapan fakta baru atau evaluasi fakta lama yang dilakukan melalui riset, dapatlah dijamin sikap yang lebih rasional dalam proses sistem peradilan pidana ini. Kemudian dari apa yang sudah saya uraikan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Adapun rumusan tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu 1. Mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Serta yang ketiga yaitu mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Selain dari rumusan tujuan sistem peradilan pidana, yang perlu kita ketahui dan kita pahami sebagai calon praktisi hukum yaitu tentang penyelidikan dan penyidikan, di mana di dalamnya dibahas tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kemudian ada pra penuntutan, yang di dalamnya ada penuntutan dan dakwaan. Terus pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, koneksitas, dan penggabungan perkara.
Kemudian ada kewenangan mengadili yang di dalamnya menjelaskan tentang pemeriksaan sidang, acara cepat, singkat, dan biasa. Kemudian ada pembuktian, putusan, dan pelaksanaan putusan. Lalu ada upaya hukum, dan yang terakhir adanya bantuan hukum di mana di dalamnya diuraikan terkait hakim pengawas dan pengamat. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang alat bukti dan hak korban tersangka. Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 1. Keterangan saksi, yang mana keterangan saksi itu adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sehingga pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saja bukanlah keterangan saksi. Selanjutnya yang kedua ada keterangan ahli. Alat bukti yang kedua yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan ahli. Adapun yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya ada surat. Surat merupakan alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan surat sebagaimana tersebut. Pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah petunjuk. Mengenai petunjuk ini diatur di dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu 1. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak dan siapa pelakunya. Kedua, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Yang ketiga, ada penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Kemudian alat bukti yang kelima yaitu keterangan terdakwa. Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan terdakwa. Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Dengan demikian,
Keterangan terdakwa agar dapat digunakan sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Alat-alat bukti ini adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian, alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut. Setelah tadi dijelaskan mengenai alat bukti, dan sekarang saya masuk ke pembahasan mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang kemudian dijadikan salah satu asas hukum acara pidana disebutkan, setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini umumnya disebut dengan asas praduga tak bersalah. Pengertian memperoleh kekuatan hukum yang tetap artinya sudah tidak dilakukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa, baik oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu, jika bertitik tolak dari asas praduga tak bersalah itu, tersangka atau terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terbukti di pengadilan. Lalu, sebagai orang yang harus dianggap tidak bersalah, maka tersangka atau terdakwa berhak untuk segera mendapat pemeriksaan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan pra-penuntutan. Selanjutnya, tersangka atau terdakwa berhak mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya. Hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan dengan bahasa yang dimengertinya. Kemudian hak untuk mempersiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapat bantuan hukum, dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.